Jadi tentang kepemimpinan, tentang khilafah. Indonesia saat ini sudah menegakkan khilafah. Sehingga para ulama-ulama pada masa perjuangan dulu, pada masa awal-awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para ulama-ulama seperti Mbah Hashim Asy'ari, kemudian Haji Hos Cokro Aminoto dan yang lainnya, mereka sepakat mengangkat Bung Karno, menetapkan Bung Karno sebagai umaro, sebagai ulil amri, ya, lid darurah. Kenapa lid darurah? Ulil amri tapi lid darurah, darurat keadaannya. Kenapa? Secara Bung Karno menurut ukuran ilmu fikih belum bisa dikatakan sempurna, memenuhi daripada syarat-syarat sebagai ulil amri. Akan tetapi di antara putra-putri bangsa Indonesia yang siap, yang mampu memimpin negeri kita pada saat itu, sulit untuk ditemukan yang secerdas beliau, yang kemampuannya seperti beliau. Dan beliau senantiasa merujuk kepada nasihat-nasihat para ulama juga. Bung Karno itu berguru contoh ke Mbah Tubagus Muhammad Mansur, berguru ke Mbah Mansur, ya, mbah saya. Kemudian juga berguru ke Ahmad Tengku Toha ketika ingin mempersatukan Kalimantan, Dayak dengan Indonesia, nggak mau di sana. Dengan Pak Idam Khalid dibawa ke Ahmad Tengku Toha di Sadamalu. Ahmad Tengku Toha itu putra kerajaan Mempawah, Kalimantan, adik kakak dengan kerajaan Sambas. Maka beliau mengutus orang membawa surat, kemudian disampaikan oleh orang Dayak yang sudah nyekolah lah di Jakarta. Kemudian sampaikan ke Raja Dayak, kemudian mau menerima beliau. Akhirnya Pak Karno, Pak Idam Khalid, pasukan TNI dan sebagainya membawa tembakau dan juga membawa garam bersama Gusti Taha ini datang ke sana Kalimantan. Akhirnya Kalimantan mau bersatu dengan Indonesia. Ya. Nah, seperti ini pun ini merupakan konsensus daripada para ulama waktu itu. Ulama bukan satu, banyak sekali pada saat itu, bahwa menetapkan inilah khilafah yang dilakukan di Indonesia, khilafah yang dipilih di Indonesia. Karena di negara-negara Islam yang lain pun, negara-negara Islam, contoh di Arab sendiri bagaimana? Di Arab itu kerajaan, bukan khilafah. Al-Mamlakah As-Saudiyah, makanya juga negaranya juga namanya Al-Mamlakah As-Saudiyah. Jadi kalau sekarang ada orang yang gandrung dengan khilafah ingin ditegakkan di Indonesia, tapi ternyata inisiatif dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini sendiri di tempatnya ini terlarang. Di Palestina terlarang, di Libanon terlarang, di Mesir terlarang, di Saudi bahkan dianggap sebagai teroris. Di Saudi dianggap sebagai teroris. Artinya banyak sekali hoax yang terjadi di masyarakat, banyak sekali upaya-upaya untuk membuat kisruh persatuan Indonesia, ketentraman, keamanan, kenyamanan di Indonesia, selalu berdalih tentang masalah agama, tapi ternyata tidak proporsional memahami dalil tersebut. Tidak proporsional memahami dalil tersebut. Khilafah Rasulullah seperti siapa? Rasulullah menetapkan akan ada seorang khalifah yang mempersatukan umat, Imam Mahdi. Nah sekarang siapa yang mau jadi Imam Mahdi? Ngaku-ngaku Imam Mahdi apa begitu? Imam Mahdi. Nah kalau Imam Mahdi, kita pun umat Islam di Indonesia, kita serentak berbaiat kepada Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi muncul, Imam Mahdi dibaiat nanti, ya, di Multazam nanti dibaiat di depan pintu Ka'bah, di depan Hajar Aswan, nanti dibaiat oleh 300 lebih wali, para ulama-ulama yang sekelas wali, kemudian disaksikan oleh orang banyak, maka kemudian akan tersebar berita ini kemana-mana. Kita pun berbaiat kepada Imam Mahdi kalau itu terjadi. Ya. Jadi khilafah nubuwah seperti ini. Karena kalau kita mau merujuk kepada hadis, contoh saja di dalam Sahihul Bukhari, kemudian juga di dalam kitab Al-Ahadithul Mushtahirah karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, kemudian juga di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir Imam Jalaluddin As-Suyuti, syarahnya itu kitab Faidul Qadir Imam Al-Munawi 9 jilid. Coba lihat di situ ada di mana baginda Rasul menyatakan bahwasannya al-khalifatu min Quraisyin. Khalifah itu haknya orang-orang Quraisy. Yang menjadi khalifah itu harus dari kalangan Quraisy. Dan Imam Mahdi itu keturunan Rasulullah SAW. Beliau Quraisyin, min Quraisyin, min Quraisyin.
Nah sekarang kalau kita di sini menggadang-gadang tentang khilafah, yang jadi khalifahnya siapa? Ternyata bukan keturunan Quraisy, suku Baduy. Repot. Kalau mau kembali ke dalam hadis ya sok pakai gitu loh. Kemudian sistemnya bagaimana? Ya, ternyata di Saudi sendiri tidak dipakai oleh ulama Saudi, tidak dipakai oleh pemerintah Saudi, terlarang, bahkan masuk ke dalam kategori teroris di Saudi Arabia. Di tempat munculnya di Palestina, di Lebanon, terlarang, bahkan tidak mau menggunakannya. Kenapa di Indonesia dipaksakan? Di Mesir saja terlarang, begitu. Di Afghanistan terlarang, di Suriah terlarang. Ya, sampai mereka perang itu karena apa? Karena terlarang di sana, begitu. Kemudian juga di Mesir, kenapa sampai terjadi perang saudara? Karena di sana juga terlarang oleh ulama-ulama Al-Azhar, dilarang. Begitu. Ya, makanya kita harus pelajari dan pelajari. Jadi bagaimana dulu saja zaman Khulafaur Rasyidin, bagaimana sih sistem khalifah pada saat itu? Ternyata juga dengan pemilihannya, dengan cara pemilihan umum. Jadi intinya kepemimpinan, khilafah itu ada pemimpin. Jika satu kesatuan seluruh dunia tidak dimungkinkan karena luasnya jangkauan umat Islam, ada terpecah di mana-mana, terbagi umat Islam di berbagai negara, maka para ulama fuqaha menyatakan wa yajuzu, boleh di setiap region, di setiap negeri mereka memilih khalifahnya sendiri masing-masing. Ya. Maka di Indonesia sistem yang sekarang kita bangun, ini sistem khilafah yang kita anut. Saya ingin kita bersatu, saya ingin kita ini bangsa Indonesia tidak mudah terprovokasi. Coba kita harus menjadi orang yang pandai bersyukur. Pandai bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bangsa kita memang masih banyak PR, tapi PR ini tidak akan bisa selesai dengan cepat jika kitanya tidak bersatu padu, jika kita tidak saling mendukung satu sama lain, jika kita tidak bekerja